Sebuah gedung 7 lantai yang dijadikan kantor perusahaan jasa pesawat tanpa awak atau drone di Jalan Lejen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Diduga dan juga baru saja dikonfirmasi oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, 22 orang tewas dalam peristiwa ini. Sebuah gedung 7 lantai ini yang dijadikan kantor perusahaan jasa pesawat tanpa awak atau drone terbakar, dan titik api yang berada di lantai bawah membuat seluruh ruangan di lantai atas dipenuhi kepulan asap. Belasan karyawan terjebak di lantai paling atas gedung. Evakuasi berjalan dramatis dan para karyawan harus bergantian menuruni anak tangga setinggi 15 meter di dinding luar gedung ke arah gedung sebelah. Menurut salah seorang saksi, karyawan yang berencana akan menyantap makan siang berlarian naik ke lantai atas ketika melihat kobaran api di lantai dasar. Dan api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 28 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Itu di atas ada berapa banyak, Pak? Sekitar 15-an orang masih ada di atas, ada di lantai 3 sampai lantai 7. Lantai 7. Rata-rata banyak karyawan cewek atau gimana, Pak? Rata-rata cewek, karena kan kejadian ini pas jam makan siang seperti itu. Jadi jam makan siang di bawah juga minim pengamanan seperti itu. Jadi ketika kebakaran mungkin orang lagi makan siang ya seperti itu. Berarti yang kebakar hanya lantai dasar aja atau? Lantai dasar. Pemirsa, polisi menetapkan Ayu Puspita sebagai tersangka kasus dugaan wedding organizer atau penipuan wedding organizer. Polisi juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Ayu dan seorang berinisial D ditahan di Polres Jakarta Utara. Mereka akan menjalani pemeriksaan sambil pihak kepolisian menerima laporan dari para korban penipuan wedding organizer AP. Sementara itu 3 orang tersangka lainnya diserahkan ke Polda Metro Jaya untuk diproses hukum karena berada di luar tempat kejadian perkara di wilayah Jakarta Utara. Sebelumnya video acara pernikahan di sebuah gedung di Jakarta tanpa hidangan makanan gara-gara pihak wedding organizer mangkir di hari H viral di media sosial. Ujungnya tersangka Ayu Puspita digeruduk korban. Ternyata ada ratusan korban yang merugi hingga 15 miliar rupiah. Acara resepsi pernikahan yang seharusnya diwarnai sukacita berubah duka. Acara yang digelar di salah satu gedung di Jakarta Barat ini digelar tanpa hidangan makanan untuk para tamu. Seluruh wadah makanan kosong karena pihak wedding organizer bernama Ayu Puspita mangkir di hari H. Meski resepsi pernikahan tetap digelar, keluarga harus menanggung malu dan amarah sepanjang acara. Tak hanya 1 atau 2 korban, wedding organizer Ayu Puspita diduga juga menipu ratusan orang lainnya. Para korban yang kesal menggeruduk rumah pemilik WO Ayu Puspita di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Saat diinterogasi oleh para korban, pemilik WO berbelit-belit memberikan keterangan. Untuk mengumpulkan lagi dana itu dari penjualan untuk penjualan ke depannya sih, penjualan gigi. Oh, percaya lagi. Tak kunjung dapat kepastian kapan uang kembali, para korban pun emosi. Untuk mencegah tindakan anarkis, petugas kepolisian mengamankan Ayu Puspita dan menenangkan massa. WO ini sudah menerima uang untuk melaksanakan acara pernikahan atau resepsi, kemudian pada hari H-nya tidak terlaksana sesuai dengan kesepakatan. Sementara itu, ratusan korban wedding organizer bodong juga mendatangi Polrestro Jakarta Utara untuk melaporkan Ayu Puspita. Saya total pembayaran itu sekitar 170-an, yang udah masuk sekitar 147 sih. Kita tuh diiming-imingi dengan banyak bonus-bonus yang lumayan banyak lah gitu dari itu ya, dari total. Dari kerugian sementara, kerugian korban diperkirakan mencapai 15 miliar rupiah lebih. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Rio Manik, iNews melaporkan. Pasca bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik juga menghentikan operasional 3 perusahaan tambang sawit di Tapanuli Selatan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik memerintahkan 3 perusahaan besar di hulu daerah aliran Sungai Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menghentikan kegiatan mulai Sabtu 6 Desember. 3 perusahaan yang terkena sanksi penghentian sementara adalah PT Agin Coal Resources,
PT Perkebunan Nusantara 3, dan PT North Sumatra Hydro Energy pengembang PLTA Batang Toru. Seluruh perusahaan diinstruksikan mengikuti audit lingkungan ketat sebagai syarat pemulihan operasional. Pemeriksaan resmi dijadwalkan pada 8 Desember 2025 di Jakarta. Saya sedang melakukan langkah-langkah penanganan lebih lanjut, jadi kita evaluasi total semua perizinan karena memang curah hujannya ini di luar proyeksi waktu penyusunan dokumen AMDAL beberapa puluh tahun yang lalu, sehingga kita perlu sesuaikan kembali kaedah ini. Namun sekali lagi terkait dengan bencana ini yang memang harus ada yang tanggung jawab. Yang sedang kita audit dari mulai atas namanya TPL. TPL oke Pak. Kemudian ada LTA. LTA oke Pak. Kemudian ada perusahaan tambang emas. Kemudian ada perusahaan PTPN. Keputusan ini diambil usai Menteri Hanif melakukan inspeksi udara dan darat di Hulu Das Batang Toru dan Garoga. Pemerintah menemukan sejumlah temuan terkait aktivitas yang berpotensi memicu kerusakan ekologis. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Di tengah upaya pemulihan bencana di Sumatera, Satgas Penertiban Kawasan Hutan menagih denda terhadap 71 perusahaan kelapa sawit dan tambang ilegal. Dalam keterangan pers di Kejagung, Jakarta pada Senin kemarin, juru bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak menyebut pihaknya telah menagih denda 71 perusahaan sawit dan tambang ilegal. Ke-71 perusahaan terdiri dari 49 korporasi sawit dan 22 lainnya korporasi tambang. Bekerja sama dengan BPKP, Satgas PKH menyebut denda mencapai 38 triliun rupiah. Dilakukan per hari ini terhadap 71 perusahaan korporasi yang terdiri dari korporasi sawit dan tambang. Ada 49 korporasi sawit, PT sawit, yang diperkirakan dan sudah dihitung 9 triliun 420 miliar. Sedangkan tambang itu ada 22 PT tambang korporasi yang senilai 29,2 triliun. Sebelumnya BNPB memprediksi biaya perbaikan dampak banjir Sumatera mencapai lebih dari 50 triliun rupiah. Aceh tercatat membutuhkan biaya terbesar, yakni setengah dari total anggaran. Kepala BNPB Suharyanto melaporkan biaya perbaikan mencapai 51,82 triliun rupiah dengan anggaran terbesar dibutuhkan Aceh, yakni 25,41 triliun rupiah. Sisanya dialokasikan untuk Sumatera Utara, yakni 12,88 triliun dan 13,52 triliun untuk Sumatera Barat. Biaya tersebut masih berpotensi bertambah karena BNPB masih berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Tadi dari Bapak Menteri PU khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini kondisi seperti semula membutuhkan anggaran 25,41 triliun. Kemudian untuk data sementara untuk wilayah Sumatera Utara, datanya seperti itu Bapak Presiden, kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk mengembalikan kondisi semula, ini rehabilitasi rekonstruksi, membutuhkan anggaran sekitar 12,88 triliun. Kami laporkan untuk Sumatera Barat, hasil penghitungan sementara dari Kemen PU, untuk memulihkan sebelum terjadi bencana atau menjadi lebih baik, ini membutuhkan anggaran 13,52 triliun.